Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Wulandari, NIM 20202044. Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keadaan Raja Perdagangan Indonesia kurun waktu 5 tahun terakhir. Dapat kita lihat pada tabel tersebut, keadaan Raja Perdagangan Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel di tahun 2021. Indonesia mengalami surplus sebesar 35.332,5. Nilai tersebut tertinggi dari 4 tahun terakhir pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kinerja surplus sepanjang 2021 ditunjang dari sektor nilai ekspor angka 231,522. Turunan produk CPO berhasil mendorong kinerja ekspor Indonesia seperti ekspor komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati. Selain itu, komoditas nikel, biji logam, abu, besi, baja memperkuat performa ekspor Indonesia. Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 196,190. Sektor impor di Indonesia tahun 2021 didominasi impor golongan bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Struktur tersebut mengidentifikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali. Selanjutnya, saya akan menguraikan sumber pendapatan terbesar Indonesia setiap tahunnya. Mengacu pada data tersebut, dapat kita lihat bersama-sama sumber pemasukan terbesar pada tahun 2017. Total penerimaan pajak berjumlah 1.654.746,10. Pada tahun 2018, total penerimaan pajak berjumlah 1.928.110,00. Pada tahun 2019, penerimaan pajak berjumlah 1.955.136,20. Pada tahun 2020, total penerimaan pajak berjumlah 1.628.950,53. Dan pada tahun 2021, total penerimaan pajak berjumlah 1.733.42,80. Penghasilan pajak ini diperoleh dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, cukai, bea masuk, dan pajak lainnya. Selanjutnya, saya akan menguraikan mengenai sumber pendapatan terendah negara Indonesia tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penerimaan hibah sekitar 11.629,80. Pada tahun 2018, jumlah penerimaan hibah sekitar 15.564,90. Pada tahun 2019, jumlah penerimaan hibah sebesar 5.497,30. Pada tahun 2020, jumlah penerimaan hibah sekitar 18.832,82. Dan pada tahun 2021, jumlah penerimaan hibah sekitar
2.700,00. Selanjutnya, kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia? Kebijakan yang dapat dijalankan untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia yaitu yang pertama, diversifikasi ekspor. Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor yang dilakukan dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor dilakukan dengan memberikan subsidi pada eksportir dalam bentuk keringanan, pajak, tarif angkutan murah, kemudahan mengurus ekspor, dan kemudahan mendapat kredit dengan bunga rendah. Yang ketiga, premi ekspor. Premi atau intensif bisa dilakukan untuk mendorong para produsen dan eksportir. Yang keempat, devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang kelima, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran produk bisa ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang hendak dijual ke luar negeri. Yang kelima, dan yang keenam, menjaga kestabilan nilai kurs rupiah. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing menjadi hal yang penting. Apabila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi, maka para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan kesulitan karena harus menyediakan dana lebih guna membayar pembelian barang dari luar negeri. Dan yang ketujuh, mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Dengan adanya ini, juga dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Menurut pendapat saya, kebijakan yang tepat guna meningkatkan neraca perdagangan Indonesia yaitu dengan cara meningkatkan jumlah ekspor dibandingkan impor, dengan cara menaikkan kualitas produk Indonesia agar lebih diterima di masyarakat luar dan agar neraca perdagangan tidak mengalami defisit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.